Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah. Ia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu menjaga dan memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah dan mengagungkan Tuhan dengan pujian, Bapa, ku persembahkan hidupku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Pujian ini mendorong kita untuk mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Mampukan kami menemukan kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-5. Begini dikatakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini berisikan tentang perintah Tuhan kepada Abraham agar mengambil Ishak anaknya yang tunggal yang dikasihi untuk pergi ke tanah Moria dan mempersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Ayat 1 dan 2 bacaan kita. Perintah Tuhan ini sangat berat. Abraham menanti kelahiran Ishak selama 25 tahun. Bagi Abraham tidak mungkin mendapatkan anak lagi sebab sudah tua. Ishaklah yang akan melanjutkan keturunan. Disinilah iman Abraham diuji. Dan karena Tuhan yang perintahkan, maka Abraham taat segera melakukan perintah Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun,
mempersiapkan semua yang diperlukan, dan berangkatlah Abraham dan Ishak bersama dengan 2 orang bujangnya menuju ke Bukit Moria. Ayat 3. Moria adalah nama gunung, letaknya di luar kota Yerusalem. Moria dinamakan Gunung Allah. Bandingkan 2 Tawarik 3 ayat 1. Perjalanan yang ditempuh selama 3 hari, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Dari jauh Abraham telah melihat tempat itu. Dia meninggalkan kedua bujangnya dan keledai, dan bersama dengan Ishak ia pergi ke tempat itu untuk sembahyang dan mempersembahkan korban bakaran. Ayat 4 dan 5. Hal ini dilakukan Abraham supaya apa yang akan dilakukannya sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan tidak akan dihalangi oleh orang lain. Sehingga kedua bujangnya ditinggalkan dan dia bersama Ishak pergi ke tempat yang telah ditunjuk Tuhan kepadanya. Keluarga yang diberkati Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak agar setia dan taat melakukan perintah Tuhan sekalipun berat, seperti Abraham. Ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah Tuhan butuh keberanian, butuh kerelaan untuk berkorban. Apakah berkorban waktu, tenaga, materi, apapun yang sangat berharga, berarti dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita korbankan untuk Tuhan, termasuk hidup kita, itu merupakan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana pujian tadi, Bapa, ku persembahkan hidupku. Dengan apa yang kita lakukan, itu akan mendatangkan sukacita, akan menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita. Sebagaimana pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Kiranya itu juga yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan menolong kita ketika kita taat setia melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini sungguh-sungguh kami hayati lebih dalam lagi, dan kami semakin taat setia melakukan perintah kehendak Tuhan di hidup ini. Sehingga hidup yang demikian menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan diberkati keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi yang taat setia beribadah kepadamu. Dimanapun mereka berada, kami tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan setiap orang. Tuhan bertindak dengan cara dan kuasa Tuhan. Sehingga kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kami dimenangkan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap ujian cobaan hidup ini. Kami tidak lemah, tapi kami tetap kuat. Dan kami dimenangkan oleh Tuhan kini dan seterusnya. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian, dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan, memberi kemujuran, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.